Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Taslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Taslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio. Dan pemirsa, akhir pekan ini Anda melakukan perjalanan akhir pekan kemana? Jika ingin melakukan perjalanan ke arah Taman Mini pada pagi hari ini, tentunya arus lalu lintas di kawasan Taman Mini masih dalam keadaan ramai lancar. Baik itu kendaraan yang keluar dari tol Taman Mini yang akan mengarah ke arah Taman Mini dan juga kendaraan yang akan mengarah ke arah Kampung Rambutan dan Lubang Buaya pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light sesekali. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Keramat Jati dari arah Kampung Rambutan juga saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian dari Keramat Jati yang akan mengarah ke Kampung Rambutan, Pinang Ranti dan juga Taman Mini dalam keadaan relatif lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Untuk cuaca pada pagi hari ini sangat cerah, jadi buat pemirsa di rumah yang akan melakukan perjalanan ke arah Jakarta Timur, tentunya pada saat ini arus lalu lintas di sekitar Jakarta Timur masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 205 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 294 orang luka ringan. Dari data tersebut 70% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya sebelum Anda beraktivitas, pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian pilihlah rute-rute yang baik untuk dilintasi, hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tentunya kami harapkan Anda dapat membudayakan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Taslinda melaporkan. Nata dan Yasmin kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Taslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, Prabowo juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju?
Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan undang-undang perampasan aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Ya, di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan menjadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapatkan anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya masing-masing. Dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya.